Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi berbagai macam kenikmatan, hidayah, taufik, inayah, sehingga kita itu bisa melaksanakan tugas hidup dengan sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ikhlas menghadapi hidup ini, dan kita itu harus benar-benar teguh dalam menjalankan hidup ini, dan kita itu harus benar-benar mencintai Allah, maka kita pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan apa? Ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam Al-Qur'an dijelaskan Ujlu ma wahya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan berkeji dan mungkar, karena sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Begitu juga Al-Quran An-Nur ayat 24, Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang terdahulu mereka kerjakan. Kaum muslim-muslimat yang berbahagia, hidup di dunia ini adalah ujian, cobaan yang benar-benar harus dijalani dengan ketabahan, keikhlasan, semata-mata karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah manajemen rambut. Rambut kita begitu indah, ya, begitu menawan, begitu sangat sempurna. Ya, maka itu harus rawat, ya, merawat rambut. Apa itu rambut? Rambut merupakan sel berserabut yang mengandung keratin. Apa itu keratin? Keratin ini adalah protein dasar yang membentuk rambut, ya, yang terdapat hampir di seluruh tubuh manusia kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Semua ada rambutnya. Maka jaga rambut dengan sebaik-baiknya, ya, karena Allah, rambut ini nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga dengan sebaik-baiknya, dirawat, ya, diatur, ya, sehingga rambut kita itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang tidak taat, ya, karena rambutnya semir hitam misalnya atau disambung, nah itu tidak boleh, ya, harus taat pada Allah. Kita lihat, ya, pertumbuhan normal dan sehat pada rambut di kepala kita itu sekitar 0,5 inci setiap bulannya tumbuhnya. Tumbuh di rambut kepala 0,5 inci setiap bulannya. Ini harus dirawat, dicukur dengan baik.
hingga indah rambut. Nah, fungsi rambut itu apa? Untuk apa? Sebagai ya, pertama sebagai alat sensor apa-apa yang perlu disensor rambut itu juga. Ada yang kotoran disensor, ada yang ya, hewan-hewan yang masuk ke dalam rambut disensor sehingga tidak merusak kulit. Melindungi tubuh ya dari berbagai macam panas misalnya ya, debu dan bakteri-bakteri lain. Rambut ini melindungi kita. Bersyukur kita punya rambut. Melindungi kepala dari sinar ultraviolet. Menahan panas, mengidentifikasi manusia kalau kita ingin mengetahui DNA ya. Anak, ini anak siapa, ini melalui rambut. Maka muncul anak siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ozan. Apa itu ozan? Ya, yaitu menggundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian lain. Kepala anak kecil di sini itu apa yang lain dulu nggak boleh ya. Atau di sini ada rambutnya, di atasnya tidak ada rambutnya, itu juga nggak boleh. Oza, tindakan mencukur rambut anak kecil pada beberapa titik secara acak dan membiarkan di beberapa titik lainnya secara acak juga sehingga tidak beraturan seperti gumpalan awan. Ya. Menurut Syekh Imam Nawawi, oza adalah mencukur sebagian kepala secara total, sebagian lain tidak. Jadi para ulama menyebutkan bahwa goza memiliki 4 bentuk: menggundul tanpa berurutan, kedua menggundul bagian tengah dan meninggalkan 2 bagian lainnya, ketiga menggundul samping-sampingnya dan membiarkan bagian tengahnya, keempat menggundul ujung-ujung saja dan membiarkan bagian lainnya. Itu tidak boleh. Kita lihat di gambar ya, gambar di bawah ini. Nah, kita lihat. Nah, ini yang tidak boleh ya, mencukur rambut semacam ini. Nah, jadi seperti orang yang non Islam, nah, seperti orang nakal, bisa ya. Contoh ini ya kan, mencukur sebagian tidak mengukir. Ini kan tidak boleh menurut Islam. Nah, seperti ini tidak boleh. Ini seperti anak nakal saja, ya, seperti ular, ya, tidak boleh ini. Maka kita terhindar dari cukuran yang semacam ini, tidak boleh ya. Terutama anak muda, nah, cukur semacam ini tidak boleh. Jelas ya kira-kira ya. Gambar-gambar begini, ya kan, gambar begini, Allah Akbar. Seperti orang yang tidak beriman saja, ya, maka mencukur rambut semacam ini dilarang, ya, dilarang, tidak boleh mencukur semacam ini karena adalah perbuatan yang tidak baik. Maka kita tidak boleh begini. Yang kedua, tidak boleh menyemir hitam. Nah, ini tidak boleh. Menyemir hitam ya, itu menyerupai rambut. Nah, tidak boleh ya.
Menyambung juga tidak boleh, menyambung rambut, ya kan? Menyambung rambut, menyemir, ya kan? Mencukur rambut semacam ini dan sebagainya. Nah, maka kita itu harus menghindari hal semacam ini supaya tidak dosa, ya. Supaya tidak dosa, maka tidak boleh oza, ya. Mencukur rambut, memanjangkan rambut, bila tidak memuliakan, ya. Kalau memuliakan, memanjangkan rambut boleh-boleh saja. Jadi Rasul pernah bersabda dari Bara bin Azib, dia berkata, aku tidak pernah melihat rambut melampai ujung telinga seorang pun yang lebih bagus dari rambut Rasulullah. Dalam satu riwayat lain, Rasulullah rambutnya sampai mengenai kedua bahu. Ya tidak apa-apa, yang penting rapi, ya. Yang penting terawat, yang penting dilihatnya baik. Ya. Panjang silahkan, tapi harus dirawat rambut. Mencat uban dengan warna hitam tidak boleh, ya. Akan ada di akhir zaman kaum yang menyemir rambutnya seperti merpati, maka dia tidak mencium bau surga. Rasul pernah bersabda demikian. Mencium bau surga aja tidak bisa, apalagi masuk ke surga. Maka bagi yang sering cat rambut, ya, dengan warna hitam, nah, itu harus hati-hati. Menyambung rambut juga tidak boleh, menyambung rambut. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan supaya rambut kita itu benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah pun sudah melihat rambut kita, ya. Misalnya di pelipis, ya kan? Sangat indah rambut kumis, rambut di sini, ya. Semua rambut sudah ada ukurannya. Bayangkan kalau rambut alis itu panjang setiap bulannya, cukup lagi panjang lagi, cukup lagi panjang lagi, sangat melelahkan. Nah, maka cukup. Jadi stop oleh Allah rambutnya semacam ini. Ukurannya rambut ini yang panjang. Rambut kemaluan juga panjang dan sebagainya. Maka harus taat pada Allah. Ya, rambut kita harus taat pada Allah. Kaum muslim-muslimat rahimakumullah. Ada ceritanya bulu mata, ya, rambut mata ini, bulu mata itu bersaksi di hadapan Allah bahwa orang tersebut sering berbuat dosa dan sudah mau dimasukkan ke neraka, mau dilemparkan ke neraka. Itu mau dilemparkan, protes bulu rambut matanya, alis apa, bulu matanya. Ya Allah, saya protes ya Allah, kenapa? Memang orang ini banyak dosanya, banyak kesalahannya, dan sudah selayaknya dimasukkan ke neraka. Namun saya bersaksi ya Allah, pada suatu malam dia bertobat kepadamu ya Allah, istighfar, Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mengucurkan air mata bertobat kepadamu ya Allah. Saya bersaksi bahwa orang ini sudah bertobat kepada, selalu istighfar, mohon ampun di hadapanmu, menangis di hadapan, maka ampunilah dosa-dosa yang telah dilakukan. Oh begitu, kalau begitu tidak jadi masuk ke neraka, masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya
Rabbal Alamin. Bulu mata nanti di akhirat akan menjadi saksi apakah orang ini sudah bertobat ataukah belum bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk sehingga kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita semua dan diampuni seluruh dosa-dosa. Maka syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rambut kita itu sangat indah, ya. Karena sangat indah itulah maka kita itu harus benar-benar bersyukur, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita pun akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Kita akan mendengarkan puisi tentang rambut. Kebaikan membantu mencintai yang lebih baik. Kebaikan membantu membuat melakukan apa yang harus dilakukan. Kejujuran membantumu menjadi orang yang seharusnya dari waktu kamu bayi hingga selamanya. Dan jika kamu jujur dan baik, kamu akan diterima dan dicintai sepanjang waktu. Kebaikan ditunjukkan dengan berbagai cara, dapat membuat seorang senang. Kebaikan mungkin hanya berupa hal kecil, namun membawa surya bagi orang lain. Hal kecil, bahkan sebuah senyuman dapat mencerahkan hati orang lain. Sementara itu hal itu akan kembali kepadamu, menunjukkan kebaikan dalam setiap hal yang kamu lakukan. Menahan pintu, membantu orang lain, sebentar lagi kamu akan melakukan sesuatu yang terlihat kecil bagimu dapat menjadi dampak yang lebih besar. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Maka kita itu harus perhatikan hal-hal yang kecil. Hal rambut itu hal kecil tetapi membuat kita itu menjadi besar, dalam arti kita benar-benar akan menjadikan kita itu selamat atau tidak tergantung kepada kita bisa merawat rambut kita dengan sebaik-baiknya. Maka kita itu harus jaga rambut kita dengan baik, rawat rambut kita dengan baik, dan kita itu harus tekun baca Al-Quran, berikan sholat, cegah perbuatan keji dan munkar, sehingga dengan demikian kita akan selamat, baik selamat maupun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.